Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fathun Akbar dengan NIM 05496737. Saya berasal dari UT Surabaya, dari Prodi Sistem Informasi. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah basis data. Di sini terdapat sebuah studi kasus. Saya bacakan dulu. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, untuk tugasnya, dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Oke, baik. Di sini kita langsung mulai saja. Yang pertama di sini saya menggunakan platform dari Draw.io ya, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, di sini sudah bisa kita ambil ada 3 entitas utama, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Sini saya tuliskan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Yang pertama ada mahasiswa, mata kuliah, juga ada dosen. Dari ketiga entitas ini, yang pasti memiliki field tersendiri, yang dimana untuk mahasiswa, oh maaf, ini salah ya, bukan yang ini harusnya, elemennya bukan yang ini, tapi yang ini entitas. Kita copy saja. Itu 2, 3. Oke, yang pertama ada mahasiswa, yang pertama ada mata kuliah, yang ketiga ada dosen. Oke, untuk entitas yang pertama, mahasiswa memiliki NIM yang pasti, nomor induk mahasiswa. Di sini saya tuliskan NIM. Ini saya copy aja biar cepat. Ctrl-C, Ctrl-V. Yang kedua pasti ada nama mahasiswa. Copy, paste lagi. Kalau diarahkan ke entitasnya, nama mahasiswa, ada prodi, Ctrl-V. Terakhir mungkin kita bisa menambahkan semester. Oke, di sini untuk entitas mahasiswa terdapat 4 kolom, yaitu NIM, mahasiswa, prodi, dan juga semester. Enggak ngikut ya? Harusnya itu ngikut. Nah, begini. Bentar, ini saya rapikan terlebih dahulu. Tuh kan nggak ngikut. Oke, untuk mata kuliah di sini yang pertama pasti ada
kode mata kuliah sebagai primary key-nya ya. Kode mata kuliah sebagai primary key dari entitas mata kuliah. Untuk entitas mahasiswa, kita mengambil primary key-nya dari kolom NIM ya. Karena NIM ini pasti unik. NIM itu pasti tidak ada yang duplikat. Tidak ada NIM yang sama. Untuk selanjutnya, nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Nggak cepet. Yang ketiga ada SKS. Yang terakhir kita bisa menambahkan ID dosen. ID dosen ini sebagai foreign key. Nantinya yang akan kita relasikan dengan tabel dosen. Untuk entitas dosen, di sini yang pertama ada NIP atau NID, nomor induk pegawai atau nomor induk dosen. Di sini NIP ini sebagai primary key dari entitas dosen. Yang kedua ada nama dosen. Yang terakhir ada jabatan. Nah, kita sudah berhasil membuat 3 entitas utama dari satu studi kasus tersebut yang ada dalam soal. Nah, kita baca ulang. Yang pertama, setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke, jadi relasinya mahasiswa ke mata kuliah. Untuk merelasikan mahasiswa ke tabel mata kuliah, kita perlu entitas baru untuk menghubungkan, yaitu kita bisa menamakan di sini ambil mata kuliah. Ambil mata kuliah ini, untuk kolomnya kita bisa mengambil dari NIM, nomor induk mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa. Ini sebagai foreign key dari tabel mahasiswa atau entitas mahasiswa. Yang kedua ada kode mata kuliah. Kita bisa mengambil kolom kode mata kuliah. Kode mata kuliah dari tabel atau entitas mata kuliah. Oh, saya lupa. Di sini yang pertama pasti ada ID ambil mata kuliah. ID ambil mata kuliah ini, ID ambil, saya singkat aja MK,
sebagai primary key dari kolom tabel ambil mata kuliah. Jadi tabel ambil mata kuliah terdapat kolom ID ambil mata kuliah, NIM dari tabel mahasiswa, lalu kode mata kuliah dari tabel mata kuliah. Nah, untuk relasinya, satu mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah maupun setiap mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, beberapa mata kuliah. Jadi bisa satu, bisa lebih dari satu. Untuk relasinya, mahasiswa ke ambil mata kuliah ini one to many atau satu ke banyak. Siswa ambil mata kuliah karena setiap mahasiswa bisa mengambil satu atau lebih dari satu mata kuliah dalam satu semester, maka di sini relasinya one to many, satu ke banyak. Lalu ambil mata kuliah ke tabel mata kuliah ini relasinya harus saya rapikan dulu. Many to one. Many to many. Bisa ya? One to one, one to many. Salah, kita harusnya pakai yang ini guys. One to many, satu ke banyak. Mata kuliah ke mata kuliah many to one, jadi satu mahasiswa atau kita bisa pakai many to many karena one to many atau many to one harusnya.
Untuk relasi ke dosen, di sini statusnya mengajar, mata kuliah ke dosen itu statusnya mengajar. Dan relasi mahasiswa ke ambil mata kuliah, ini statusnya mengambil. Mahasiswa ini, sini statusnya mengambil. Lalu status dari dosen ke mata kuliah ini yaitu mengajar. Mengajar. Kita bisa arahkan ke sini. Terus seperti di sini. Karena satu dosen hanya dapat mengajar satu mata kuliah, berarti di sini relasinya one to one. Ini saya sudah menambahkan ID kolom ID dosen sebagai foreign key dari tabel dosen. Untuk menandakan bahwa mata kuliah ini diajar oleh dosen dengan ID sekian. Oke. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, dari mahasiswa ke mata kuliah ini statusnya mengambil. Satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, dapat mengambil satu atau banyak mata kuliah sekaligus dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, jadi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen saja. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Jadi, kalau dari stimulus ini harusnya dosen dapat mengambil minimal satu mata kuliah, yaitu bisa lebih dari satu mata kuliah. Jadi, satu orang dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Jadi, di sini relasinya satu dosen banyak ke mata kuliah. Berarti, one to many. Satu ke banyak. Oke, kurang lebih IRD-nya seperti ini ya teman-teman. Ada tiga kolom utama, ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga dosen. Nah, agar mahasiswa dan mata kuliah ini bisa saling terhubung, kita menambahkan satu entitas lagi yang namanya ambil mata kuliah. Ambil mata kuliah ini berisi kolom ID ambil mata kuliah sebagai primary key, lalu NIM dari entitas mahasiswa, dan juga kode mata kuliah dari tabel atau entitas mata kuliah. Nah, mungkin cukup itu. Sekian dari video saya.
Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada yang perlu ditambahkan, silahkan menambahkan melalui kolom komentar di bawah. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.